esai dari 10 kali pelemparan mata uang logam diperoleh 4 kali muncul gambar. Bagian A, tentukan peluang empirik muncul gambar. Ini kemunculan dibagi dengan pelemparan. Jadi 4 berbanding 10, atau bisa ditulis 4/10 atau 2/5. Ini untuk A. Dan yang B, tentukan peluang empirik muncul angka. Karena yang gambar ada 4 nilainya, berarti yang angka tinggal kurangkan dari 10 kali. Jadi 10 kurangi 4 hasilnya 6. Ini untuk angka, untuk angka. Jadi empiriknya adalah 6 berbanding 10, atau bisa ditulis 6/10. Kalau 6 berbanding 10 itu kalau dibagi 2 berarti 3 berbanding 5 atau 3/5. Soal nomor 2, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan pelemparan atau penggelindingan sebuah dadu. Di sini dadu yang ke-6 belum diketahui, kita anggap X. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 6 adalah, di sini total dari pelemparannya itu adalah jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali. Jadi ini totalnya ya. Total melakukan percobaan itu 135 kali. Jadi untuk mencari percobaan untuk yang sisi ke-6, kita tinggal jumlahkan ini terlebih dahulu. Kita jumlahkan. 24 tambah 21 itu 45, tambah 20 65, tambah 23 88, dan tambah 25 itu adalah 113. Jadi sampai sini nilainya adalah 113, sedangkan totalnya adalah 135. Jadi 135 dikurangi 113 itu hasilnya adalah nilai X. Jadi frekuensi untuk mata dadu ke-6 ini. Jadi X di sini sama dengan 135 dikurangi 113 itu adalah 22. Nah, sekarang mata dadu yang ke-6 sudah kita dapatkan. Jadi peluang empiriknya di sini adalah 22 berbanding dengan 135. Ini jawabannya. Jadi 22 berbanding 135. Nomor 3, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu dari 1 sampai 6. Ya, sisi dadu ke-5 kita belum ketahui di sini. Jadi kita anggap X. Terus pertanyaannya adalah, jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6, maka peluang empirik mata dadu 6 adalah, ini peluang kelima, ini maksudnya peluang dadu kelima itu adalah 1/6. Peluang empiriknya berarti rumusnya seperti ini. Jadi kemunculan di mata dadu yang kelima dibagi dengan X plus, nah sekarang kita jumlahkan dulu, ini jumlah di sininya berapa, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 15 tambah 13 28, tambah 14 45, tambah 16 51, tambah 14 75. Jadi ada 75. Nah, di sini ada 75. Kita kali silang, 6 kali X, 6X sama dengan 1 kali XX, 1 kali 75 75. Jadi kita kurangkan yang ini, 6X kurangi X sama dengan 75. Dan ini menjadi 5X. 6X kurangi X itu 5X sama dengan 75. Maka X kita ketahui dari pembagian 75 bagi 5. 75 dibagi 5 itu sama dengan 15. Berarti ini yang X plus 75 itu adalah NS, ruang sampelnya. Kalau X-nya sudah kita ketahui 15, berarti tinggal masukkan ke sini. Nah, kita masukkan. Jadi NS di sini sama dengan 15 ditambah 75. 15 ditambah 75 ini totalnya ya. Jadi 90. Nah, 90 kali. Dan sekarang yang ditanyakan adalah peluang empirik untuk dadu yang ke-6, mata dadu yang ke-6. Mata dadu yang ke-6 adalah 14. Ini yang NA-nya. Ini yang NA-nya. Jadi kita tinggal masukkan
Peluang empiriknya itu berarti Na per Ns. Ini untuk yang mata dadu yang ke-6 ya, yang ke-6. Yang ke-6, maksudnya yang ke-6. Jadi Na-nya 14 dan Ns-nya adalah kita masukkan yang ini, yang totalnya. Jadi 90. Kalau diperkecil bagi 2 itu menjadi 7/45. Soal nomor 4 berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Di sini dadu yang kedua kita belum ketahui, anggap sebagai X. Dan pertanyaannya adalah jika peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah 1/6, maka peluang empirik kemunculan mata dadu selain 1. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai X-nya yang di sini. Berarti di sini kita harus mencari nilai ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini kita jumlahkan. Pertama dari X ditambah, sekarang ini 5 tambah 8 13 tambah 6 19 tambah 7 26 tambah 6 32. Jadi X ditambah 32. Jadi untuk empiriknya kita masukkan yang mata dadu 2 itu adalah 1/6. Jadi 1/6 sama dengan X per X plus 32. Kita kali silangkan, di sini menjadi 6X sama dengan X plus 32. Jadi kita kurangkan 6X dikurangi X sama dengan 32. Hasilnya di sini menjadi 5X sama dengan 32. Jadi X sama dengan 32 dibagi 5. Ini tidak menghasilkan bilangan bulat ya, tidak menghasilkan bilangan bulat, dan seharusnya frekuensi itu menghasilkan bilangan bulat. Berarti ini soalnya bagian yang ininya salah nih untuk peluang empiriknya. Peluang empiriknya salah. Jadi bukan 1/6, bukan 1/6. Jadi di sini sebenarnya yang ini berarti salah soal di bagian ini. Ini salah soal yang di bagian ini. Jadi kalau kita perbaiki, misalkan soalnya ke peluang empiriknya masuk ke 1/5, kita coba ke 1/5 bukan 1/6 ya. Jadi sama dengan X di sini X plus 32. Jadi 5X sama dengan X plus 32. Ini menjadi 4X sama dengan 32. Jadi 4X ini 5X kurangi X. Jadi sama dengan X di sini sama dengan 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 itu 8. Nah, ini baru betul soalnya. Kalau tadi yang peluang empiriknya kita kita ganti dari 1/6 menjadi 1/5. Tapi otomatis frekuensi untuk mata dadu sisi keduanya menjadi 8. Dan sekarang kalau selain 1 ya, pertanyaannya kalau selain 1 berarti kita jumlahkan yang ini semuanya. Yang 1 jangan diambil. Jadi kita jumlahkan yang di sini sudah bernilai 8. 8 tambah 8 16 tambah 6 24 ya, 22 ya. 16 tambah 6 22. 22 tambah 7 29 tambah 6 35. Jadi 35. Jadi untuk yang Na di sini sama dengan 35. Dan total ini keseluruhannya kalau di sini sudah diketahui 8, berarti yang Ns-nya di sini Ns-nya baru diketahui X plus 32 dan X-nya kita ganti dengan 8. Yang ini, nah 8 ini kita masukkan ke sini. Jadi 8 ditambah 32 hasilnya sama dengan 40. Maka peluang empirik untuk selain 1 berarti 35/40. Kalau dibagi 5 berarti 7/8. Soal nomor 5, dalam percobaan melempar dadu sebanyak 450 kali, secara teoretik akan muncul mata dadu kurang dari 5. Dadu itu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4,
5 dan 6. Setiap sisi memiliki peluang yang sama, yaitu sebesar 1/6. Jadi ini 1/6, yang ini 1/6, ini 1/6, 1/6, dan ini 1/6. Dan sekarang pertanyaannya, akan muncul mata dadu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti yang ini. Jadi tinggal kita jumlahkan nilai peluangnya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 1/6 atau 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 ya. Jadi 4/6. 4/6. Dan sekarang kalikan dengan banyaknya pelemparan. Di sini 450 kali. Jadi 4/6 dikali 450. Jadi sama dengan 4/6 kita perkecil menjadi 2/3 supaya mudah menghitung. Jadi 2/3 dikali 450. Dan sekarang 45 dibagi 3 itu 15. Jadi yang ini 150 kali 2 menjadi 300. Nah ini jadi 300 kali. Soal nomor 6, dari 60 kali pelemparan sebuah dadu diperoleh 10 kali muncul mata dadu 1. Mata dadu 1 muncul 10 kali. Mata dadu 2 muncul 12 kali. Terus mata dadu 3 muncul 11. Mata dadu 4 muncul 8 kali. 4 muncul 8 kali. Dan di sini totalnya adalah 60 kali ya, dari 60 kali. Berarti ruang sampelnya di sini ada 60. Dan sekarang berarti yang mata dadu ke-5 dan ke-6 ini belum diketahui. Jadi kita anggap kedua-duanya yang ini sebagai X ya. Sebagai X. Jadi untuk mencari mata dadu 5 dan ke-6 berarti tinggal kurangkan saja yang ini 60 dikurangi. Di sini 10 tambah 12 itu 22, tambah 11 33, tambah 8 41 ya, kurangi 41. Jadi sama dengan 19. Jadi sama dengan 19. Dan sekarang berarti yang sisi 5 dan 6 ini memiliki jumlah 19. Dan sekarang tentukan peluang empirik muncul mata dadu kurang dari 4. Kalau yang kurang dari 4 berarti angkanya yang ini. Nah, yang kurang dari 4 batasnya sampai sini. Berarti 11 tambah 12 itu 23 tambah 10 33. Jadi bagian A yang kurang dari 4 itu berarti 33/60. Ini totalnya. Jadi 33/60 kalau diperkecil bagi 2 bagi 3 11/20 ya. Kalau dibagi 3 11/20. Dan sekarang yang B, tentukan peluang empirik muncul mata dadu lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti yang ini. Kita sudah dapatkan nilainya, jumlah dari mata dadu 5 dan 6 itu 19. Jadi 19/60. Jadi per 60. Ini jawabannya. Jadi seperti ini. Soal selanjutnya nomor 7. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah. Jadi yang merah ada 10. Terus 11 kelereng hijau. Hijau ada 11. Dan 9 kelereng biru. Biru ada 9. Terus di sini 10, 11 dan 13 ya. 10 kelereng merah. 11 kelereng hijau. Oh 13 di sini. 13 kelereng kuning. 13 kelereng kuning. Jadi yang kuning 13. 13 kelereng kuning, 9 kelereng biru. Dan sekarang jika diambil satu kelereng dari dalam kantong tersebut, peluang teoretik terambil kelereng selain merah. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai NS-nya. 10 tambah 11 21 tambah 9 itu 30 tambah 11 43. Dan sekarang yang dikatakan selain merah berarti ini. Kita jumlahkan 11 tambah 9 20 tambah 11 tambah 13 jadi 33. Jadi untuk teoretiknya, secara teoretik peluangnya itu adalah 33 ini per 43. Jadi yang 43 itu NS-nya dan yang 33 itu
titik sampelnya ya, titik sampel dari ini nih, dari ketiga, dari hijau, biru, dan kuning. Jadi peluangnya adalah 33 berbanding 43. Soal nomor 8, di dalam sebuah kantong terdapat 15 kelereng merah. Jadi yang merah ada 15. Terus 14 kelereng hijau, hijau 14. 13 kelereng kuning, kuning ada 13. Dan satu lagi berarti kelereng N, kelereng biru. Jadi yang birunya belum kita ketahui. Untuk yang biru kita anggap N di sini. Terus jika diambil satu kelereng dari dalam kantong tersebut, peluang teoretik terambil kelereng biru adalah 8/29. Jadi peluang teoretiknya 8/29. Tentukan peluang teoretik jika yang diambil adalah kelereng hijau. Berarti kita harus mencari nilai N terlebih dahulu untuk mencari kelereng biru ya, mencari kelereng biru. Di sini yang biru peluang teoretiknya sudah diketahui sama dengan 8/29. Jadi sama dengan N yang biru dibagi dengan N ditambah, kita jumlahkan yang ini ketiga-tiganya. 15 tambah 14, 19 tambah 13, jadi 42 ya. 19 tambah ya 42. Terus kita kali silang, 29 kali N jadi 29N sama dengan 8 kali N 8N. Terus 8 kali 42 jadi 336 ya, 336. Kita kurangkan jadi 29N kurangi 8N sama dengan 336. 29 kurangi 8 itu 21 ya, 21N sama dengan 336. Jadi N di sini sama dengan 336 dibagi 21. 33 dibagi 21 itu nilainya 1. 21 jadi terus 126 bagi 21 berarti 6 ya. Jadi nilai N-nya adalah 16. Nilai N-nya adalah 16. Jadi untuk NS di sini adalah N plus 42. Nah, N-nya kita ganti dengan 16. Jadi 16 ditambah 42. Jadi hasilnya adalah 58. Ini untuk totalnya. Dan sekarang peluang teoretik jika yang diambil adalah kelereng hijau. Kelereng hijau di sini nilainya 14. Jadi yang hijau 14/58 sama dengan kalau dibagi 2 7/29. Nomor 9. Suatu lomba sepeda hias diikuti peserta sebanyak 10 orang berumur 6 tahun, 24, 9 tahun, dan 16 yang berumur 10 tahun. Jika lomba tersebut akan memilih satu orang yang terbaik, berapa peluang yang akan terpilih adalah peserta berumur 9 tahun. Jadi kita hitung ini jumlah keseluruhannya. 16 tambah 24, 40 tambah 10, ini NS-nya ada 50. NS-nya ada 50. Berarti peluang, kita hitung saja peluang satu-satu. Untuk yang berumur 10 tahun, maka peluangnya berarti 10/50. 10/50. Coret jadi 1/5 atau 0,2 ya. 0,2 atau 20%. Sekarang yang 9 tahun, 9 tahun ada 24, yang 9 tahun ada 24. Ini ada 24 ya. Jadi 24/50. Kalau dibagi 2, ini menjadi 12/25. 12/25. Atau kalau kita perkecil buat desimalnya berarti 12 dibagi 25. Berarti kalau di sini 120 berarti 0 sekitar 0, ya. Kalau 0,12 25 kali 4 saja udah 100. Jadi 0,4 terus 0,48 ya, sekitar 0,48. Dan yang bagian
10 tahun ini ada 16 orang, 16 per 50. Untuk yang 10 tahun 16 per 50. Kalau diperkecil atau kita langsungkan saja ke buat desimalnya, berarti 0, ini 16 dibagi 50 160 ya, dibagi 50 berarti sekitar 0,2 nih. Kalau 0,2 0,3 0,32 ini hasilnya. Jadi peluang yang terbesar di sini kalau tidak dibuat ke dalam desimal juga, kita perhatikan di sini peserta terbanyak itu adalah yang 9 orang. Jadi yang 9 orang itu memiliki, bukan 9 orang, 9 tahun maksudnya. Yang 9 tahun di sini memiliki peluang lebih banyak, yaitu 24 per 50. 24 per 50. Nah, terbukti dari sini. Kita masuk ke soal terakhir bagian esai, uji kompetensi 10, bab terakhir ya. Nomor 10, ketika berjalan-jalan di sebuah mall, Rudy mendapatkan keberuntungan sebagai pengunjung mall terpilih di hari itu. Rudy berkesempatan memilih satu hadiah dari 3 kotak yang sudah disediakan panitia mall. Setiap kotak tersebut berisi bola berwarna merah, mewakili mobil, kuning motor, dan hijau TV. Dan pertanyaannya adalah, Rudy hanya diberi kesempatan mengambil satu hadiah dari salah satu kotak. Tentukan kotak mana yang memiliki peluang terbesar. Sekarang kita analisa kotak yang bagian A ya. Kotak yang bagian A kita jumlahkan dulu untuk mencari nilai ruang sampelnya. 8 tambah 9, 17 tambah 10 berarti di sini 27. Dan NA-nya untuk bola yang berwarna merah itu ada 8. NA-nya ada 8. Jadi peluangnya di sini adalah 8 per 27 atau sama dengan 80 bagi 27 itu 0,29 ya, 0,29. Sekarang yang ini yang kotak A ya, kotak A. Sebentar, ini yang kotak A. Sekarang yang kotak B. Kotak B kita jumlahkan 10 tambah 11 21 tambah 11 30. Ini 10 tambah 11 ya. 10 tambah 11 itu 21. 21 tambah 14 jadi 35. 35 per kita masukkan. Jadi caranya sama dengan yang bagian A. Di sini 10. Kita masukkan di sini. Jadi 10 per 35. Jadi sama dengan, kalau kita hitung 10 per 35 itu berarti perkecil jadi 5 per 7. 5 per 7. 10 per 35 itu sama dengan, oh salah, bukan 5 per 7. Kalau dibagi 2 ya. Kalau bagi 5 saja, dibagi 5 maksudnya. Dibagi 5 itu berarti 2 per 7. Nah ini 2 per 7. 2 per 7 itu berarti 0,2 ya. 0,2, 2 itu 14 berarti 60 bagi 7 8 ya, 0,28, sekitar 0,28. Dan yang C di sini 12. Caranya masih yang sama, kita jumlahkan 12 tambah 14 26 ditambah 19 yaitu 45. Jadi 12 per 45. Caranya sama, 12 per 45. Nah, kalau dibuat desimalnya ini menjadi 0,26. Jadi perhatikan peluang yang terbesar di sini adalah kalau pengambilannya diambil menggunakan kotak yang merah. Yang ini 0,29 paling besar. Dan yang kotak B itu peluangnya cuma 0,28 dan yang C 0,26. Baik, ini pembahasan untuk uji kompetensi 10 bagian esai terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.